Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dokter Gigi Wawan Sumantri. Ya, hari ini saya ingin memberitahu ke kalian semua bahwasannya ada 7 spesialisasi dokter gigi yang ada saat ini. 7 spesialisasi itu berdasarkan spesialisasi dari kasus-kasus gigi masing-masing. Semisal nih, gigi kalian bengkak. Bengkak itu mengeluarkan nanah sampai ada jamur. Nah, itu harus ditunjukkan ke dokter spesialisasi untuk melihat apakah penyebab dari jamur tersebut. Nah, spesialisasi apa sajakah yang dokter gigi miliki? Ya, ada di sini semua. Di video ini saya bahas satu persatu penjabarannya sampai dengan rujukannya, sampai dengan berobat ke spesialisasi dokter gigi tersebut bisa menggunakan apa saja. Apakah harus menggunakan umum atau justru dengan BPJS pun dokter spesialis gigi tersebut bisa menangani kasusnya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Dan yang baru datang, salam sapa, saya Dokter Gigi Wawan. Silakan untuk subscribe sekarang. Dan yang sudah lama, ini cocok nih, tuliskan semua pertanyaan kalian di kolom komentar. Sambil saya santai dan sambil saya menunggu subscribe-nya sekarang bagi yang belum. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi, yang harus kalian ketahui adalah ada 7 spesialisasi dokter gigi saat ini yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah dokter gigi pedodonsia atau dokter gigi spesialis gigi dan anak. Nah, kalau misalkan spesialis SPKGA ini itu menangani kasus apa aja sih? Jadi, hampir semua kasus permasalahan kesehatan gigi dan mulut anak serta remaja dipelajarin oleh spesialisasi kedokteran gigi anak ini. Pedodontis adalah sebutan dari SPKGA atau dokter gigi spesialis kesehatan gigi anak. Akan melakukan pencegahan dan perawatan semua kelainan dan penyakit pada gigi dan mulut anak secara komprehensif, jadi menyeluruh ya. Jadi perawatan-perawatan anak menyeluruh akan ditangani oleh kedokteran gigi anak. Terus baik anak yang normal maupun anak yang berkebutuhan khusus. Kenapa ada SPKGA? Karena ada beberapa kasus anak yang tidak dapat dikerjakan oleh dokter gigi general praktis atau dokter gigi umum, itu akan dirujuk ke dokter gigi spesialis gigi anak. Contoh kasus seperti ini. Kalau misalkan giginya bercabang atau bertumpuk, sering dikeluhkan seperti itu ya. Jadi, di mana gigi susu masih ada, tetapi gigi permanen sudah mulai tumbuh. Biasanya di umur 6 tahun ada kasus anak yang sudah tumbuh gigi permanennya, tapi gigi susunya atau gigi anaknya belum tanggal. Jadi itu masih bisa dilakukan oleh dokter gigi umum biasa. Namun kalau misalkan kasusnya seperti ini, ada kasus yang rampan karies atau giginya protol semua ya, nggak ada semua atau hitam semua bagian depan atas dan depan bawah. Nah, pasien tersebut itu mengalami sering sakit dan sering demam. Sedangkan tindakannya adalah tidak boleh dicabut awal. Kalau misalkan dicabut awal sebelum umur 6 tahun, misalkan dicabutnya umur 4 tahun, itu akan menjadikan gigi permanennya sulit tumbuh. Jadi, untuk kasus-kasus seperti itu adalah tindakannya perawatan saluran akar gigi anak secara multiple atau seluruhnya. Nah, biasanya kalau misalkan kasus seperti itu kan sulit sekali
anak untuk kooperatif atau untuk diam di saat dokter gigi mengerjakan. Nah, pada saat itulah dokter gigi akan merujuk ke dokter gigi spesialis gigi anak yang bisa menangani kasus seperti itu. Mungkin di dokter spesialis gigi anak tersebut ada penanganan-penanganan khusus sebelum tindakan. Semisal nih, bikin anaknya supaya tetap kooperatif diem pada saat dokter giginya ngerjakan. Nah, kalau misalkan dokter umum kan tidak bisa dengan mungkin menggunakan anestesi umum, tapi kalau misalkan beliau dokter gigi spesialis gigi anak, mungkin ada cara lain yang bisa lebih menenangkan untuk kasus tersebut. Tujuannya untuk perawatan saluran akar gigi anak yang multiple atau menyeluruh. Lain hal kalau misalkan perawatan gigi anak, saluran akar gigi anak dirawat satu persatu. Nah, itu bisa dilakukan oleh dokter gigi umum biasa. Tapi kalau multiple sekaligus, itu akan sulit untuk dilakukan di dokter gigi umum biasa. Jadi, dokter gigi umum biasa itu akan merujuk ke dokter gigi spesialis KGA. Seperti itu ya. Jadi, kasus-kasus yang seperti itu, yang multiple, itu akan dirujuk ke dokter spesialis gigi anak. Terus contoh yang kedua nih, yang dikhususkan untuk kasus anak, dirujuk ke dokter spesialis gigi anak. Ada beberapa pasien yang memiliki berkebutuhan khusus. Nah, kalau pasien-pasien seperti itu akan lebih sulit untuk dikerjakan di ruangan poligigi atau dokter gigi umum. Nah, kasus tersebut perlu penanganan khusus yang notabene dokter gigi spesialis gigi anak itu akan tahu caranya atau dengan treatment khusus akan beliau lakukan untuk menindaklanjutin kasus yang seperti itu. Jadi, pasien-pasien gigi anak yang berkebutuhan khusus yang sedang mengalami sakit gigi, giginya berlubang, giginya bengkak, yang sulit dilakukan pemeriksaannya oleh dokter gigi biasa atau dokter gigi umum. Nah, itu akan dirujuk ke dokter gigi spesialis gigi anak. Sementara ini, banyak beberapa rumah sakit yang sudah memiliki dokter gigi SPKGA. Namun, dokter gigi SPKGA tersebut ada juga yang berpraktek mandiri atau buka praktek pribadi. Mungkin dengan kasus-kasus pasien yang berkebutuhan khusus, tentunya anak atau usia menuju remaja, yaitu usia dari usia 0 sampai 14 tahun. Kalau menurut dokter gigi 14 tahun ya. Karena dianggap 14 tahun itu sudah tumbuh semua, walaupun satu gigi yang bagian terakhir gigi bungsu itu di umur 20-an. Ya, umur 14 tahun itu sudah dianggap dewasa. Nah, kenapa umur 14 tahun itu giginya sudah tumbuh semua, gigi permanennya dianggap tumbuh lengkap. Nah, kalau misalkan pertumbuhan gigi bungsu itu umur 17 sampai 26 tahun. Nah, sekarang sudah cukup jelas bukan untuk gigi anak mana saja atau gigi anak yang seperti apa yang harus dirujuk di dokter gigi spesialis gigi anak atau pedodontia. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut ke dokter gigi spesialis yang kedua, yaitu dokter gigi spesialis ortodonti. Nah, kita lanjut ke dokter gigi spesialis yang kedua, yaitu dokter gigi ortodontis atau dokter gigi spesialis orto. Tulisannya ORT ya. ORT. Nah, itu namanya dokter gigi spesialis ortodontis. Nah, dokter gigi spesialis ortodontis ini yaitu dokter gigi yang merupakan dikhususkan untuk meratakan gigi. Nah,
ini dia nih. Kalau dokter gigi ortodontis itu meliputi apa saja sih, Dok? Nah, dokter gigi ortodontis untuk kalian yang ingin meratakan gigi, datang dan diperiksakan dengan keadaan gigi malposisi atau berjejal gitu ya. Terus ada klasifikasi tertentu untuk dokter gigi spesialis ortodonti dalam mengerjakan kasus maloklusi, yaitu klasifikasi kelas 2, mohon maaf, gigi rahang atasnya maju, atau klasifikasi kelas 3 atau gigi rahang bawahnya yang maju. Nah, itu akan dilakukan oleh dokter gigi spesialis ortodonti. Bisa saja mereka bekerja untuk rawat bersama dengan dokter bedah mulut untuk merapikan giginya dengan cara memotong tulang rahang sehingga bisa sesuai lagi pada inklinasinya atau pada gigitan yang normal. Terus pada dokter gigi yang bergelar spesialisasi ortodonti itu mempelajari tentang ilmu merapihkan gigi yang tadi saya jelaskan ya. Terus kalau gigi yang berjejal lebih parah itu bisa dirapikan oleh dokter gigi ortodonti. Jadi ada kasus-kasus yang memang harus berdasarkan kompetensi dari dokter gigi yang melakukannya. Nah, gitu. Jadi berbeda kasus, berbeda dengan tindakan dari beberapa kasus ortodonti tersebut. Oke, sekarang harapan saya kalian sudah makin paham. Terus sekarang ada lagi spesialis dokter gigi yang ketiga, yaitu dokter gigi spesialisasi endodonti. Nah, spesialisasi endodonti adalah dokter gigi spesialisasi konservasi gigi. Nah, dokter gigi konservasi gigi ini dikhususkan untuk mempelajari ilmu tentang mempertahankan gigi selama mungkin ada di dalam mulut. Selama mungkin. Jadi, kalau ada gigi yang keropos, yang kerowok, lubangnya nyampe saraf gigi, bahkan yang sudah perforasi, sudah tembus ya, terus gigi itu suka bengkak. Nah, beliaulah yang suka mempertahankan gigi tersebut dibanding dengan tindakan pencabutan. Seperti itu ya. Jadi harus lurus dulu nih persamaan persepsinya. Jadi jangan salah untuk berasumsi sehingga dampaknya kesimpulannya jadi buruk. Terus dokter gigi konservasi gigi itu mungkin sering didengar tentang perawatan saluran akar gigi. Ya, dokter gigi spesialis konservasi gigi ini memperhatikan saluran akar gigi sehingga gigi tersebut tetap ada di situ untuk dipertahankan, untuk tidak dicabut. Nah, pastinya berdasarkan dengan indikasi tertentu ya. Kalau indikasinya sudah sisa akar, sudah perforasi, sudah terpisah akarnya, itu pasti akan dicabut pun oleh dokter gigi konservasi. Tapi kalau misalkan masih utuh semua nih, akarnya masih utuh gitu kan, mahkotanya udah habis, beliaulah yang tugasnya untuk merapikan gigi tersebut secara mempertahankan struktur gigi apapun itu, mungkin diberi pin, mungkin diberi pasak, mungkin diberi apalagi treatment-treatment tertentu untuk mempertahankan gigi tersebut. Nah, terus selain itu juga dokter gigi ini pada saat kalian datang ke dokter gigi untuk pencegahan penanggulangan karies dan restorasi gigi kosmetik, ini cocok banget nih ke dokter gigi spesialis konservasi gigi ini. Nah, terus ada lagi perawatan endodontik yang tadi ya, konservasi itu ada. Jadi ada tambalan yang sering lepas, yang sudah ditambal oleh dokter gigi umum, tapi sering lepas, retensinya kurang. Nah, beliaulah dokter gigi
spesialis konservasi gigi ini yang ahlinya dalam perawatan kosmetik gigi. Nah, seperti itu. Semoga difahamin dan kita lebih dalam lagi mengerti ada beberapa spesialisasi kedokteran gigi. Nah, gitu. Terus, kalau misalkan dokter gigi konservasi ini sebenarnya sangat dibutuhkan karena dari beberapa kasus gigi berlubang. Nah, biasanya kasus gigi berlubang itu harus ditanganin dengan cara menghilangkan infeksinya. Nah, dengan adanya dokter gigi konservasi gigi ini, jadi beliaulah yang melihat itu dalaman saluran akar, infeksinya, cara membersihkannya, membersihkan saluran akar itu harus bersih sehingga steril kembali dan dilakukan treatment bisa dipertahankan gigi tersebut. Oke, kita lanjut ke bagian spesialisasi dokter gigi berikutnya, yaitu dokter gigi spesialis periodontis. Nah, dokter gigi spesialis periodontis atau sering disebut dokter gigi SP Perio. Nah, dokter gigi ini adalah ahlinya untuk jaringan penyangga gigi. Jaringan penyangga gigi itu apa? Jadi tulang-tulang periodontal atau tulang rahang lah gampangannya, itu yang ada menopang gigi, beliaulah yang ahlinya untuk mempertahankan supaya gigi itu tidak goyang, supaya gigi itu tidak bengkak, gusinya rapat, dan tidak adanya infeksi masuk ke dalam situ. Semisal nih perawatannya untuk perio nih, jadi ada karang gigi yang masuk ke dalam sehingga pada saat dibersihkan bukan hanya scaling saja, dibutuhkan kuretase. Terus ada kasus lain nih, jadi pada saat kalau dibuka gini nih, kalian bibirnya dibuka ya, ditarik, ada kayak batas ya, batas dari gigi ketemu gigi dengan bibir atas bagian dalam, itu namanya frenulum. Kalau frenulumnya nyampe ke belakang, ya, nyampe ke belakang ke langit-langit, itu kan membuat celah gigi. Nah, kalau frenulumnya itu besar, itu akan dilakukan frenektomi. Frenektomi itu akan melepas dari jaringan itu supaya dia nanti akan dilanjutkan dengan perawatan ortodontik sehingga rapat kembali. Nah, pada saat pembedahan atau mengambil dari jaringan frenulum tersebut adalah dokter gigi spesialis periodonti yang bisa melakukan sesuai dengan kompetensinya, seperti itu. Jadi kalau SP Perio itu yang mempertahankan jaringan pendukung ya tulang, ya sementum, ya. Jadi dia tuh penyebaran penyakit dari tulang rahang lah. Gusinya sering berdarah, gusinya sering bengkak, bengkaknya itu sampai dia ada ya lebih parah dari peningkatan dari kasus yang biasa dikerjakan oleh dokter gigi umum. Nah, ini dirujuknya di dokter gigi spesialis perio. Atau ada kelainan-kelainan yang di daerah gusi, bisa memerah, bisa bengkak, bisa apapun itu yang lebih dari hal yang biasanya, pasti akan dirujuk di spesialis periodonti dengan berfokus pada kelainan dan jaringan penyangga gigi tersebut. Oke, sekarang paham ya? Lanjut ke dokter gigi yang kelima, yaitu dokter gigi spesialisasi oral surgeon. Oral surgeon atau sering disebut spesialisasi bedah mulut. Pastinya kalian sudah tahu ya, dokter gigi spesialis bedah mulut itu masalah ingin mencabut gigi bungsu, ingin mencabut gigi terpendam, ingin mencabut gigi yang lebih dalam lagi. Terus ingin pembedahan dengan kasus-kasus kecelakaan, kasus patah rahang, kasus hampir ke nasal atau ke tulang, beliaulah yang jagonya. Jadi dokter gigi spesialis bedah mulut mempelajari atau
menangani kasus-kasus seperti itu. Tunggu dulu. Kalau kasus-kasus gigi miring itu hal yang biasa mungkin ditanganin dokter gigi spesialis bedah mulut. Ini supaya kalian tahu dokter gigi spesialis bedah mulut itu akan melakukan pengangkatan tumor atau operasi-operasi yang tadi ya, yang tulang muka yang bisa bersinergi dengan dokter spesialis bedah plastik mungkin bisa, dokter gigi bedah umum bisa, karena kecelakaan parah bisa, atau tulang rahangnya mohon maaf ya pecah gitu, mungkin beliau yang tepat kompetensinya untuk melakukan tindakan tersebut. Terus yang pasti lagi itu banyak sekali teman-teman atau saudara kita yang mengalami celah bibir atau mohon maaf bibir sumbing. Biasanya teman-teman sejawat dari dokter spesialis bedah mulut lah yang akan turun tangan untuk melakukan hal tersebut, mengoperasi sehingga dari bibir-bibir yang celah itu menjadi normal kembali. Sekarang sudah lebih paham ya. Terus kita lanjut ya. Lanjut ke dokter gigi spesialis prostodontis atau dokter gigi spesialis prosto. Ya. Dokter gigi spesialis prosto atau sering kita kenal dengan dokter gigi ahlinya berkompetensi untuk masalah gigi tiruan. Nah, dokter gigi spesialis prostodonti atau SP Prosto, para ahli yang mempelajari tentang gigi yang hilang, membuat gigi tiruan dan perawatan sendi. Ya, nah perawatan sendi nih, klik 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 bunyi clicking. Kalau buka mulut, tutup mulut, klik klik. Nah, beliau yang tahu alat-alatnya apa aja yang digunakan untuk kasus tersebut. Terus hanya mampu dilakukan oleh dokter gigi yang bukan yang lain. Nah, bunyi klik-klik. Nah, beliaulah yang semuanya akan melakukan tindakan-tindakan penanganan tersebut. Terutama untuk kasus-kasus gigi palsu, untuk kasus-kasus susah nutup mulut, atau dia rahangnya dislok ya. Dislok itu jadi keluar dari sendinya ya, keluar dari kaputnya. Jadi dia tuh longgar, terus suka pusing. Nah, itulah beliau yang melakukan. Terus gigi palsu, semua macam gigi palsu termasuk implan, beliau jagonya. Dokter gigi spesialis prostodontia. Oke, jadi prostodontia sekali lagi saya ulangin untuk masalah pembuatan gigi palsu. Ini karena subscriber saya kebanyakan bapak dan ibu ini kalau misalkan ingin membuat gigi palsu yang lebih detail lagi, jadi ke dokter gigi spesialis prostodonti. Tapi di sini kendalanya adalah setiap kota, mungkin hanya kota-kota besar yang baru ada dokter gigi spesialis prostodonti. Harapannya di kemudian hari atau di kemudian waktu ada lulusan-lulusan dokter gigi prostodonti sehingga bisa menyebar ke wilayah atau daerah-daerah sehingga masyarakat yang membutuhkan pembuatan gigi palsu akan bisa tertanganin oleh dokter gigi prostodonti tersebut. Terus ini yang terakhir nih, dokter gigi spesialisasi yang ketujuh. Ya, dokter gigi ini sering disebut oral medicine. Nah, dokter gigi SPPM. Apa itu? Dokter gigi SPPM adalah dokter gigi spesialis penyakit mulut. Nah, dokter gigi spesialis penyakit mulut ini mempelajari tentang hal kelainan yang terjadi pada jaringan-jaringan lunak lainnya yang ada di rongga mulut. Misalkan penyakit mulut karena bakteri, karena jamur, halitosis. Halitosis itu bau mulut ya. Dan perawatan sendi rahang bisa jadi dari
SP Prosto tadi bekerja sama sinergi dengan spesialis penyakit mulut ini. Terus bisa jadi dari kelainan-kelainan mulut yang sulit terdeteksi oleh dokter gigi biasa atau oleh dokter gigi spesialis lainnya. Nah, dokter gigi spesialis penyakit mulut inilah yang bisa lebih mengetahui secara tepat, secara akurat penyakit apakah itu, jamur apakah itu, dia tuh berbahaya atau tidak, terus dia tuh ada bakteri apakah itu. Beliaulah yang berkompetensi untuk melihat jeli penyakit yang tidak terdeteksi oleh dokter gigi spesialis lainnya. Jadi sekarang ada 7 spesialis dokter gigi yang sudah saya bocorkan ke ibu bapak, informasinya ke kalian semua, sehingga kalian itu lebih tahu dan jadinya lebih mudah, tidak bingung lagi. Keluhan saya giginya berlubang, tapi setelah ditambal tidak sembuh-sembuh. Tambalannya itu sering bengkak dan sangat mengganggu sekali. Saya harus gimana lagi ini? Ke dokter gigi itu sering dan gak sembuh-sembuh, tapi gigi saya tidak mau dicabut. Terus gimana? Ya, berarti harus menuju dokter gigi spesialis konservasi gigi. Nah, itu ya sebagai contoh. Terus, contoh lain nih, ke dokter gigi sudah. Dokter gigi terdekat sampai dokter gigi yang dipercayain sudah. Ternyata anak saya tidak mau juga buka mulut. Mohon maaf, anak saya tuh aktif sekali, Dok. Jadi gimana dong penanganannya? Tapi tiap malam anak saya nangis terus, saya jadinya susah tidur. Dan selain susah tidur, saya sangat memikirkan karena anak saya nggak mau makan, Dok. Gimana dong ini? Sedangkan katanya dicabut aja nggak bisa, Dok. Jadi harus dilakukan perawatan saluran nakar. Tapi pada saat dilakukan perawatan saluran nakar, aktif sekali anak saya, Dok. Jadi saya harus gimana? Berarti ibu harus ke dokter gigi spesialis KHGA atau kedokteran gigi anak. Nah, sudah cukup jelas kan? Gigi miring, gigi terpendam jauh, patah tulang, hidung, rahang, itu berarti ke spesialis bedah mulut. Jadi sekarang semua yang saya contohkan mungkin sudah terdapat gambaran-gambaran. Saat ini yang saya keluhkan apa, dan cukup tidak ke dokter gigi biasa, cukup tidak ke dokter gigi umum. Apabila kurang cukup, berarti coba rasakan apa yang dikeluhkan dan lihat tadi ada 7 spesialis itu, meminta rujukan atau memang harus ke sana sendiri. Sekarang sudah tahu jawabannya. Kalian mau kemana? Betul? Nah, harapan saya kalian bisa tahu seperti itu. Terus sekarang masalah pembiayaannya. Nah, pembiayaannya itu seperti apa, Dok? Mohon maaf nih. Memang BPJS itu tidak gratis. Artinya ada yang bayar mandiri dan ada yang dibayarin pemerintah. Nah, walaupun bayar seperti itu, kan sistemnya subsidi silang. Nah, tapi pada saat BPJS ibu bapak itu aktif, akan mudah digunakan untuk kasus-kasus gigi yang tidak bisa ditanganin di puskesmas atau vaskes tingkat pertama. Bisa jadi klinik pertama, puskesmas, ataupun klinik-klinik yang bekerja sama swasta dengan BPJS. Nah, lalu rujukannya itu kalau BPJS-nya aktif bisa ke rumah sakit yang sesuai dengan spesialisasi kasus yang diindikasikan oleh vaskes pertama. Paham ya? Saya ulangin lagi, kalian berobat dulu ke vaskes pertama. Vaskes pertama bisa menangani, berarti rujukan itu tidak keluar. Tapi kalau vaskes pertama itu kiranya tidak bisa menangani kasus ibu bapak atau kasus kalian semua,
berarti itu harus keluar surat rujukannya ke rumah sakit ya. Diperhatikan, jangan salah arti saya tidak dapat rujukan ke rumah sakit itu kenapa ya, tapi ditanganin di puskesmas atau vaskes pertamanya itu. Ya jelas, memang harus urutannya seperti itu dulu. Kalau tidak bisa ditanganin baru dapat rujukan. Nah, rujukan-rujukan ke rumah sakit itu adalah dokter gigi spesialis. Nah, dokter gigi spesialisnya yang dituju. Misalkan gigi berlubang berarti ke rumah sakit yang ada dokter konservasi giginya, rumah sakit Anu gitu. Tapi keinginan ke rumah sakit Anu tuh nggak ada, pengennya ke rumah sakit Inu gitu. Tapi di situ nggak ada, adanya di rumah sakit Anu, berarti harus ke rumah sakit Anu. Kalian tidak bisa request untuk tetap ke rumah sakit yang dituju kalian, padahal tidak ada dokter gigi spesialis yang dituju sesuai indikasi kalian. Paham nggak ya? Paham ya? Tapi kalau misalkan masih kurang paham juga, bisa tulis di kolom komentar. Karena penjelasan ini sebenarnya harus penjelasan dua arah. Harus tanya jawab. Tidak bisa saya dengan ngomong biasa kayak gini di depan kamera seperti ini, tetapi kalian pertanyaannya dan saya tidak dapat memeriksa kasusnya seperti apa, itu nanti terjadi miskomunikasi. Saya harap mungkin ini hanya sekedar pengetahuan saja untuk harus diketahuin daripada tidak tahu sama sekali. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut pastinya isi aja di kolom komentar karena keterbatasan waktu. Bila perlu, kalau kita sempat ketemu, kita ketemu untuk saya periksa. Sayangnya, saya sekarang ada di wilayah Cirebon dan Indramayu, Jawa Barat. Tapi di tempat-tempat ibu bapak, itu pastinya ada dokter gigi spesialis yang sesuai dengan kasus ibu bapak yang sedang alami sekarang. Oke. Saya rasa sampai di sini dulu penjelasannya. Tadi kesimpulannya ada 7 spesialis, bisa dicek lagi. Dan kesimpulannya ada bisa bayar pakai mandiri dan bisa bayar pakai BPJS. Dan yang di cover BPJS itu dokter gigi spesialis prosto, perio, endo, dan gigi anak. Kalau yang tidak di cover spesialis, maaf, tambahan satu lagi yang tercover spesialis adalah bedah mulut. Yang tidak tercover itu hanya dokter ortodontik. Karena dokter ortodontik spesialis meratakan gigi itu dianggapnya sebagai dokter estetik dengan perawatan merapikan gigi. Itu tidak di cover BPJS ya. Kalau misalkan info ini ada info terupdate dan saya siap untuk diluruskan informasi terupdate tersebut. Jadi kita saling sharing di sini ya, tidak saling untuk menjatuhkan. Siap, saya juga butuh informasi wawasan dan ibu bapak di rumah pun butuh hal yang sama. Oke, sampai di sini dulu penjelasannya. Mungkin saya siapkan konten selanjutnya, pastinya sangat menarik untuk dimengerti dan difahamin videonya. Sampai di sini dulu. Salam sehat, gigi kuat. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Bye. Subscribe ya, yang belum silakan subscribe. Thank you.